Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri ni'matin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih bisa melihat keindahan alam ciptaannya ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rizky Anwar Dwi Kurniawan dengan NPM 204300084, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Sini saya akan mempresentasikan soal-soal UAS yang diberikan Bapak Dedi. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama, yaitu teknik pengolahan data ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja. Pengertian dari teknik pengolahan data desentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Keuntungannya yaitu keuntungan dari teknik pengolahan data sentralisasi. Yang pertama, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Yang ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Itu tadi keuntungan dari pengolahan data sentralisasi. Sekarang kekurangannya. Yang pertama yaitu dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra. Lalu yang selanjutnya, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Nah, itu tadi kekurangan dari teknik pengolahan data sentralisasi. Nah, selanjutnya yaitu data desentralisasi. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Lalu apa keuntungan dan kekurangannya? Keuntungan dari teknik pengolahan data desentralisasi yaitu yang pertama, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Selanjutnya, pengambilan keputusan lebih cepat. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi karena di setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentang yang lebih luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Itu tadi keuntungan dari teknik pengolahan data desentralisasi. Selanjutnya kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Kekurangan dari teknik pengolahan desentralisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi meningkatkan biaya administrasi, dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Kekurangannya selanjutnya yaitu kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing.
mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur tersendiri. Kekurangan selanjutnya yaitu kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi, lalu kurangnya keseragaman atau konsistensi. Nah, itu tadi kelebihan dan keuntungannya dari desentralisasi. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah, mengakses data, dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Selanjutnya, end user group bertanggung jawab atas pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada alasan yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Dan ada masih banyak lagi ya. Nah, itu tadi pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Lalu pengolahan data terdistribusi, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan dari pengolahan data terdistribusi yaitu yang pertama, kinerja lebih baik karena ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer server menjadi seimbang. Itu tadi kelebihan atau keuntungan dari pengolahan data terdistribusi. Sekarang kita kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar berbagai lokasi tidak transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Dan masih banyak lagi kekurangan yang lainnya. Tidak bisa saya bacakan satu persatu dan sudah saya cantumkan di situ. Langsung saja kita menuju ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3 ya. Sistem pengolahan data terdistribusi ada 2, yaitu sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan atau pengertiannya dan berikan contohnya. Nah, langsung saja. Sistem yang terintegrasi yaitu sistem data processing yang dapat memproses secara utuh, tetapi bagian terintegrasi dari sistem yang besar. Contohnya, aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Nah, itu tadi sistem yang terintegrasi. Sekarang sistem yang tidak terintegrasi, sistem komputer dengan desain bebas yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Contohnya, di Facebook rekomendasi e-commerce assistant virtual. Nah, tadi soal yang ketiga. Langsung aja kita soal ke yang terakhir, yaitu sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, otonomi lokal. Memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Selanjutnya, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Dan masih banyak lagi tujuan utamanya. Lalu saja kita menuju ke penjelasan yang berikutnya, yaitu hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, penggunaan komputer mini dan mikro menghubungkan komputer mikro.
menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Selanjutnya, teknik database menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Dan masih banyak lagi penjelasan tentang hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.